Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulida Sofiana NIM 12631020273. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei dan wawancara saya dengan tema penerapan teori The Seven Pillars pada anak-anak dalam menghadapi berita hoax. Pengertian teori The Seven Pillars. The Seven Pillars merupakan teori model literasi yang dikenalkan dan dikembangkan oleh Standing Conference of National and University Libraries atau SCONUL. Teori model literasi The Seven Pillars ini lebih memantapkan pada kompetensi dan sikap serta perilaku seseorang pada tahapan pengembangan literasi. The Seven Pillars sendiri memiliki 7 pilar penting untuk mengembangkan kemampuan literasi kepada semua orang. 7 pilar yang dimaksudkan adalah mengidentifikasi ruang lingkup, merencanakan, mengumpulkan, mengevaluasi, mengelola, dan sekarang. Klasifikasi dan konsep teori The Seven Pillars. 1. Identifikasi. Mengidentifikasi merupakan proses mencari, meneliti, menelaah, dan mencatat data dari sebuah informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, seseorang dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi atau menelaah informasi yang mereka butuhkan dengan cara meneliti dan mencari data dari sebuah informasi tersebut. Yang kedua, ruang lingkup. Sebagai manusia yang melek literasi, kita diharapkan untuk dapat mengetahui jenis kebutuhan informasi yang benar-benar kita butuhkan dan mengetahui macam-macam alat penelusur informasi. Yang ketiga, perencanaan. Sebelum melakukan pencarian informasi, tentu setiap orang memiliki rancangan atau perencanaan terkait bagaimana mereka mencari hingga menyimpan informasi yang mereka butuhkan. Dengan melakukan perencanaan, semua orang akan lebih mudah dan dapat melakukan pencarian informasi dengan lancar tanpa kendala atau halangan. Yang keempat, mengumpulkan. Pengumpulan merupakan proses untuk menjadikan satu dari banyaknya jenis informasi yang dibutuhkan oleh setiap orang. Proses pengumpulan ini dapat berasal dari serangkaian proses dan penggunaan alat penelusur informasi yang digunakan oleh pemus. Yang kelima, mengevaluasi. Evaluasi merupakan tahapan di mana seseorang menyeleksi informasi yang baik dan mana yang akan dibutuhkan oleh pengguna informasi, serta menghubungkan antar informasi yang telah ditemukan melalui beberapa tahapan yang telah dilakukan. 6. Mengelola. Mengelola merupakan proses atau tahapan seseorang dalam mengolah sebuah data atau informasi yang telah dilakukan melalui alat penelusur informasi hingga metode-metode yang mereka gunakan. Yang ketujuh, penyajian. Penyajian merupakan kegiatan memaparkan dan menerapkan informasi yang telah mereka cari dan dapatkan dari berbagai proses yang telah dilakukan. Dalam hal ini, seseorang dapat menunjukkan sampai mana informasi yang mereka dapatkan dan mempraktekkan informasi yang telah mereka pelajari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan penelitian langsung dengan sampel penelitiannya adalah anak-anak RT 1 RW 3 Desa Bakung, Udanawu, Kabupaten Blitar. Langkah pertama yang kami gunakan adalah sosialisasi kepada anak-anak terkait literasi informasi dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan model literasi informasi dengan The Seven Pillars. Data yang dikumpulkan dengan beberapa pertanyaan kuesioner yang disertai dengan upaya pemantapan dari jawaban dalam kuesioner tersebut. Hasil survei dan wawancara. Di sini saya hanya akan mempresentasikan sebagian dari berbagai respon atau jawaban dari sampel-sampel saya menjadi hasil wawancara berikut ini. Pertanyaan 1. Apakah yang kalian ketahui tentang literasi informasi? Literasi informasi menurut saya adalah bagian dari kemampuan seorang manusia yang digunakan untuk membaca, menulis, dan mengidentifikasi informasi ke dalam lingkup yang lebih luas. Literasi informasi juga dianggap sebagai serangkaian kemampuan yang diperlukan semua orang dalam memecahkan suatu masalah sehingga dapat memutuskan dan menemukan titik terang dari suatu masalah. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara kalian menghadapi berita hoax yang tersebar di media sosial? Pertama, kami akan mengecek asal dan sumber dari berita tersebut, apakah berasal dari sumber terpercaya ataukah tidak. Selanjutnya, kami akan mencari berita tersebut pada beberapa sumber yang lebih terpercaya kebenarannya. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi apakah berita tersebut ada pada berbagai platform pendukung lainnya. Kami juga akan meneliti ulang dengan pendapat kami dan kemudian mempertimbangkannya dengan beberapa pendapat dan sumber pendukung dari berita tersebut. Pertanyaan ketiga, bagaimana penerapan teori The Seven Pillars dalam menghadapi berita hoax yang tersebar?
Pertama, identifikasi masalah dan penentuan topik. Untuk menghindari tersebar luasnya berita hoaks, setiap sampel saya berikan contoh bagaimana menilai apakah berita itu benar-benar terjadi atau hanya hoaks semata. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan survei dari sumber yang bersangkutan yang menyebabkan masalah hoaks tersebar, kemudian menelaah lebih lanjut tentang sumber penyebaran informasi tersebut. Yang kedua, eksplorasi dan mengakses sumber informasi. Untuk mengakses sumber informasi, terdapat banyak alat penelusur informasi yang membantu sampel agar dapat menemukan informasi yang terbaru, valid, dan fakta. Setiap sampel saya berikan contoh beberapa strategi dalam memilah dan membedakan antar informasi yang berasal dari berbagai sumber. Yang ketiga, seleksi dan evaluasi sumber informasi. Untuk menyeleksi kebenaran informasi dari sumbernya, dibutuhkan proses evaluasi informasi melalui beberapa survei atau tahapannya. Sampel dapat melakukan beberapa tahapan agar dapat melakukan proses evaluasi terhadap berita hoaks yang tersebut. Keempat, mengorganisir dan penyusunan informasi. Dalam hal ini, sampel yang sudah melakukan tahapan evaluasi terhadap masalah atau berita hoaks dapat menyusun dan mengorganisir beberapa informasi yang mungkin dapat mendukung berita hoaks tersebut dan menjadikannya acuan untuk menilai berita hoaksnya. Kelima, presentasi dan penyajian informasi yang dihasilkan. Dalam penyajian informasi yang telah didapatkan melalui beberapa tahapan yang ada, sampel diharapkan untuk dapat mempresentasikan dan menyajikan informasi yang telah diperoleh kepada halayak ramai untuk membuktikan kesuksesan dari program teori model literasi The Seven Pillars ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.